Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sudah lama ya kita nggak podcast sama mantan-mantan kafir. Alhamdulillah hari ini nemu satu nih. Namanya siapa? Jackson Regan Felix. Jackson Regan Felix. Regan Felix. Ya. Keren amat sih namanya. Lu Cina ya? Cina? Iya, Cina. Oh Cina. Ternyata Cina. Ini kalau udah dandan begini kadang-kadang susah dibedain Cina apa enggak gitu ya. AC-nya Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. apa? Senyetan. Setan juga akhirnya. Jadi papa senyetan. Papa senyetan. Mama? Mama sama kayaknya. Oh senyetan juga? Kalau nggak salah iya. Oh emang boleh setan kawin sama setan? Nggak tahu. Soalnya kalau mama nggak tahu. Kalau papa tan. Oh papa tan? Iya. Oke. Terus berapa saudara? 2 saudara sama kakak perempuan. Kakak perempuan. Iya. Asli mana orang tuanya? Kalau papa Pekalongan, mama Cirebon. Oh Pekalongan. Oh berarti Jawa, berarti Cina Jawa berarti ya? Nggak jauh, berarti gue Semarang. Pekalongan berarti batik ya? Iya. Mama Cirebon. Mama Cirebon. Oh aduh, mama juga batik juga berarti. Terus udah lama tinggal di Jakarta? Kalau aku pribadi udah dari lahir. Kalau papa kurang tahu dah mama ngerantau dari kapan. Oh, jadi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Terus dari keluarga Kristen. Keluarga Kristen, Protestan. Dari lahir keluarga memang udah Kristen semua. Dari lahir memang sudah Kristen. Gerejanya? Gereja apa? Kalau dulu pas SD itu masih di gereja Katolik. Katolik? Kalau SD Katolik karena memang SD itu di sekolahnya di Katolik. Oh sekolahnya sekolah Katolik, tapi gerejanya Protestan. SD masih ngikut Katolik. Gerejanya? Iya. Oke. Orang tua? Orang tua Protestan. Oh, berarti kan itu kan beda agama ya? Iya. Papanya Protestan, anaknya Katolik. Enggak apa-apa tuh, enggak marah tuh? Ya enggak pada saat itu. Terus Toto sekarang udah Islam? Itu sekarang udah Islam. Tahun berapa? 2017. 2017. Oke, jadi ketika papanya di Protestan, anaknya Katolik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Padahal beda agama. Beda agama. Tapi ketika ke Islam, bermasalah. Oh bermasalah. Secara tidak langsung jadi bermasalah. Oh bermasalah. Iya. Bermasalahnya gimana? Karena memang yang pertama adalah dari papa sendiri, beliau seorang pendeta. Oh pendeta? Beliau S3 teologi juga. Widih, S3 teologi. Wes. Berarti DR berarti ya depannya ya? DR gede itu ya berarti ya? DR gede. Oke. Belajarnya di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh. Terus berarti punya gereja sendiri? Dulu sempat punya gereja sendiri, cuman dia lebih fokus pada saat bikin gereja sendiri ke pendalaman Alkitab. Oke, terus? Terus nggak berlangsung lama, akhirnya kalau sekarang dia baru ada gereja baru di daerah Kelapa Gading. Nah, beliau ngajar dan jadi pendeta di sana. Berarti gembala? Oh, berarti boleh dong diajakin debat dong? Insya Allah kalau beliau mau silahkan. Asik, pakai insya Allah lagi. Oh yang di Kelapa Gading udah berapa lama gerejanya? Kalau saya pribadi kurang tahu, karena memang kemarin sempat ngerantau juga dan baru pulang itu Agustus tahun lalu. Ngerantau mana? Sempat ngerantau ke Aceh sama Medan. Orang udah di Jakarta ngerantaunya malah ke Aceh. Orang biasanya orang Aceh ngerantau ke Jakarta, ini orang Jakarta ngerantau ke Aceh. Pertamanya sebelum ke Aceh di Subang dulu. Subang? Ada tawaran kerja. Subang Jawa Barat? Iya. Oh berapa lama? Di Subang itu kurang lebih ada 9 bulanan lah. Oh 9 bulan. Di Aceh 7 bulan, di Medan setengah tahun. Oh di Aceh? 7 bulan. Di Medan setengah tahun. Di Medan 6 bulan. Kerja? Oh diusir apa enggak? Apa kerja sendiri tuh? Kerja sendiri. Oh bukan diusir? Oh bukan. 2017 papanya udah punya gereja? Pada saat itu belum. 2017 itu papa baru lulus S3. Oh baru lulus S3-nya. Oke. Terus ketika papanya dengar Jackson masuk Islam, gimana? Itu di 2019. Jadi memang tidak tak kasih tahu secara langsung. Oh 2 tahun? Iya. Jadi setelah syahadat itu diriku nyembunyiin keislaman. Oh. Bener-bener di rumah itu yang tahu aku Islam cuman pembantu asisten rumah tangga doang. Oke. Kakak perempuan juga nggak tahu? Perempuan juga nggak tahu. Akhirnya sampai tak memutuskan udah 1,5 tahun lah waktu itu Islam. Berpikir bahwa ini mau sampai kapan kayak gini terus dalam artian kayak mendalami agama nggak bisa. Kayak bacaan sholat yang nggak tahu. Paling cuma tahu Fatihah doang udah selesai. Padahal kan kalau yang baca sholat di saat kita ruku, di saat kita sujud, setelah takbir ada bacaannya. Nah akhirnya pada saat itu berpikir modal nekat sih waktu itu kok.
Jadi memang memutuskan untuk pergi dari rumah buat niatannya mau mendalami agama. Oh. Jadi pada saat pergi itu sertifikat mualaf tak tinggal di rumah fotokopiannya. Oke, terus? Tinggal di rumah, dia langsung pergi pada saat itu. Dan memang pada saat itu modal nekatnya adalah dalam artian duit yang tak pegang itu cuma 100.000. Yup. Ninggalin fotokopi Ninggalin sertifikat fotokopi mualaf mualaf. buat apa maksudnya? Jadi kalau memang nantinya pada saat tahu nih udah pergi gitu kan, terus dia melihat ada sertifikat mualaf nih yang menyatakan kan aku udah masuk Islam. Oh. Dan maksudnya aku pergi begitu tanpa ngobrolin sama beliau menghindari perdebatan juga. Tapi waktu sebelum pergi udah ngasih tahu orang tuanya? Belum, sama sekali belum. Sama Jadi sekali belum? benar-benar cuman dia bakal tahu dari sertifikat mualaf itu yang kita taruh di kamar. Kenapa nggak waktu itu nggak berani ngasih tahu? Karena satu menghindari perdebatan juga. Apalagi kan memang pada saat itu kondisi yang bisa dikatakan diriku yang baru paham Islam dalam tentang ilmu Islamnya masih sedikit. Oke. Yang dihindarkan nantinya ada perdebatan yang ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya malah menggoyang iman. Oke. Ini ngomong-ngomong Jason udah married belum? Belum. Belum. Berarti pas 2017 syahadat, 2019 keluar dari rumah, ninggalin surat sertifikat mualaf di rumah. Betul. Waktu sebelum pergi nggak pamit? Sebelum pergi nggak pamit sama sekali. Main pergi begitu aja? Pergi begitu. Nggak boleh gitu dong lu, masa main pergi-pergi aja. Itu yang langsung ke Subang itu? Enggak, itu pada saat itu pertama itu pergi ke Masjid Lautse. Oh ke Laos, langsung pasar Pasar baru. baru. Ketemu Ustadz siapa? Ketemu Ustadz Konaga. Ustadz Konaga. Karena memang kenapa perginya ke Lotse, jadi itu di dekat rumah sebenarnya ada masjid banyak gitu kan. Yang namanya kita muka Cina gitu kan, kok masuk masjid nanyain tempat wudhu di mana, marbotnya cengok. Oh. Yang apalagi pada saat itu juga banyak yang kayak imam-imam ditusuk, ya kejadian-kejadian seperti itulah. Yeah. Yang tak takutkan, aduh ntar kalau ini malah dipikirnya negatif gitu kan. Nah, dan memang dapat info juga di Lotse ini banyak mualaf-mualaf Tionghoa. Oke. Jadi kalau ke Laos, muka Cino nggak apa-apa. Ya, seenggaknya hitungannya ya inilah banyak yang mirip lah, gitu. seenggaknya kan Banyak yang mirip sipitnya gitu. Yang memang habis nyampe Lotse, paginya nyampe Lotse, habis itu alhamdulillah kurang lebih jam 9:30-an lah ada orang dari pesantren mualaf Dompet Duafa, ustadznya beserta santrinya lagi mampir ke Lotse. Terus? Habis itu di situ sama orang Lotse tanya, ini ada mualaf satu, bisa nggak kalau misalkan dia ikut untuk belajar di pesantren mualaf Dompet Duafa. Dari situlah baru bisa dikatakan dari 2019 itu belajarin agama Islam lebih dalam tentang fikihnya, kayak tata cara sholat itu bagaimana, bacaan-bacaan. Terus ikut sama Dompet Duafa? Ikut sama Dompet Duafa. Nginep di situ? Nginep di situ. Oh, nyantren berarti? Nyantren. Oh, ada berapa santrinya di situ? Pada saat angkatan aku itu 4 orang. 4 orang. Satu guru? Satu guru. Sekalian belajar baca Quran? Baca Quran, habis itu kayak kalau misalkan wudhu, misalkan nih belum bisa nih, ini tata cara wudhunya, terus sholatnya kayak gini, tata cara sholatnya, bacaan sholat nih, ini yang harus dibaca nih, pelan-pelannya dihafalin. Berapa lama di Dompet Duafa? Di Dompet Duafa itu pas ngantri di sana kurang lebih 7 bulan, karena sebetulnya batasan maksimalnya 6 bulan. Cuman karena memang yang 6 bulan, yang 1 bulan lagi lo ini menjalani hukuman ya? Enggak. 1 bulan lagi memang kan. Kirain sadar 6 bulan, 1 bulan nambah karena menjalani hukuman gitu. Ya 1 bulan lagi karena memang kondisi kan mau pulang pun pada saat itu belum bisa gitu kan, masih takut juga pada saat itu. Ya akhirnya udah masihlah diberikan kesempatan untuk mukim. Oke. Oh nambah sebulan karena mukim. Terus akhirnya keluarnya kemana? Keluarnya itu pertamanya itu karena disamperin sama Om. Adiknya Papa. Ya. Om samperin. Oh, dia tahu lu di situ dari mana? Beliau kayak nyari. Pas tahu itu beliau cuma bilang, lu suruh pulang sama bapak lu katanya. Habis itu saya tanya. Saya cuma punya satu pertanyaan sama beliau. Bapak, saya udah menerima saya Islam apa belum? Kalau memang sudah menerima saya Islam, saya pulang. Sorry, sebelumnya lu pergi tanpa pamit. Emang lu udah yakin kalau lu bilang masuk Islam pasti dimarahin gitu? Ya kalau yakin tidaknya secara pada saat itu iya. Karena memang bapak keras. Oke. Lu kecil sering digebukin? Udah makanan tiap hari. Apakah rotan atau pakai apa? Pakai rotan sudah. Pakai rotan, sama sama gua. Kalau itu sudah ya namanya. Sampai rotannya hancur. Kalau kita anak laki-laki gitu harus kan, ya udah harus ya. Harus makan rotan ya. Tapi lu udah pernah belum diikat di tiang televisi tahu kan? Zaman dulu kan kalau tiang televisi kan
tinggi tuh. Ya, Dulu di rumah gue tuh ada tiang televisi dari pipa besi. Gue pernah diikat di situ, digebukin pakai rotan sampai rotannya hancur. Udah pernah belum? kalau itu belum. Kalau disuruh yang namanya dikurung di kamar suruh belajar udah. Oh, kurung kamar mah biasa. Makanan lah hitungannya. Oke. Oh, jadi waktu lu pergi lu udah tahu bahwa lu udah pasti bokap pasti marah. Jadi lu pergi. Terus tapi akhirnya bokap nyuruh adiknya jemput lu di Dompet Duafa. Iya. Oke. Terus pulang. Akhirnya pulang tuh. Yang memang pas tanyain sama Om bilang apa namanya? Udah lu pulang aja dulu dah, masalah. Lu udah Islam ya terusan belakangan ya. Akhirnya ditemenin lah sama Om tuh pulang. Oke. Yang memang pada saat pulang itu pertama bokap cuma nanya, lu berarti sekarang udah Islam? Saya bilang iya. Ya beliau nggak komen apa-apa, cuma ngela napas doang. Oh, ngela napas. Nggak ada. Narik napas panjang. Nggak ada komentar apapun. Cuman mungkin dalam hati dia mikir kali ini bapaknya doktor teologi, anaknya murtad. lagi pindah kafir gitu kan. Cuman mohon maaf nih, kita mundur dulu sebentar. Lu syahadatnya di mana? Syahadatnya di Masjid Syahid, di Masjid Nurul Syahid. Di mana daerah mana? Di daerah Sudirman. Oh, Sudirman. Apa namanya masjidnya punya Hotel Syahid. Oh di Hotel Syahidnya. Iya, kan ada di Hotel masjid. Syahid ada masjid di situ. Oh di situ. Emang rumah lu kan jauh. Ngampus di STP Syahid Sudirman. Oke. Yang bawa ke situ? Yang bawa ke situ satpam kampus. Oke. Waktu satpam kampus itu bawa lu ke situ, memang lu bilang lu mau masuk Islam? Pertamanya memang sempat juga beberapa kali sering lah nanya sama beliau tentang agama Islam, tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan beliau juga beberapa kali suka nanyain, kapan mau syahadat? Kalau memang sudah siap mau syahadat, ayo dianterin nih. Oke. Nah waktu lu syahadat udah sunat belum tuh? Pada saat itu belum. Terus sunatnya berapa lama? Sunatnya itu kurang lebih 3 hari. Jadi setelah syahadat. Jadi memang pertamanya kan tanya sama ustadznya. Udah sunat belum start, terus kapan mau sunat ya? Kalau masalah sunat ya insya Allah nunggu ada rezekinya. Karena kan kalau tiba-tiba sunat takutnya orang rumah curiga gitu kan. Akhirnya qadarullah dapat informasi kalau misalkan ada sunatan massal di Hotel Syahid. Oke. Disitulah akhirnya didaftarkan untuk ikut sunat massal. Waktu sunat massal itu berarti lu paling gede? Yes. Paling tua? Paling tua. Dan paling tidak menyenangkan itu. Tidak menyenangkan. Berarti dilihat banyak anak-anak kecil dong lo? Alhamdulillah paling terakhir. Oh paling terakhir? Kalau kan diceng-cengin gitu. Diri sendirian gitu kan. Anak-anak bocah, ngapain itu gitu. Berarti anak-anak udah pada pulang lu baru kelar? Oke, mungkin kan dokternya tahu ya lu bakal dicengin ya. Makanya lu paling akhir ya. Oh 3 hari setelah syahadat tuh sunat. Terus lu itu masih pulang ke rumah? Itu masih pulang ke rumah. Itu gimana? Ya. Lu jalannya? 2 hari masih bertahan di rumah. Terus? Hari ketiga kabur ke tempat temen nginep. Karena memang sudah tidak sanggup. Terutama pagi-pagi ya? Terutama pagi-pagi. Itu ya bisa dikatakan alarm terbaik untuk bangun itu. Terutama pagi-pagi lu sengsara gitu ya? Bangun sudah itu. Melek mata sudah. Berapa hari ingin di rumah temen? Sampai 3 hari jatuh. Oh 3 hari. Kurang lebih 5 hari, 6 hari udah kering, udah bisa aktivitas lagi. Sembuhnya udah setelah sembuh baru pulang lagi. Baru pulang lagi. Lu bilangnya ke rumah temen ngapain? Belajar gitu. Nginep aja. Karena memang kan deket tuh di daerah Pulau Mas, dan memang dari dulu pun sering nginep di rumah dia. Sering main ke rumah dia. Oke. Temen lu muslim? Temen muslim. Dia tahu lu masuk Islam? Juga. Tahu. Masuk Islam dia tahu? Dia tahu. Bahkan dia pun juga tahu pada saat aku sempat ngajarin Islam itu banyak juga nanya sama dia. Lu nggak belajar Islam, nggak belajar sholat sama dia? Pada saat kalau pas belajar sholatnya itu pas kuliah. Pas kuliah. Pas SMA itu, ini kan temen SMA nih. Pas SMA itu dia masih belum yang namanya kepikiran buat belajar sholat gitu masih belum. Jadi waktu lu bersyahadat itu lu lagi masih kuliah? Posisi masih bisa dikatakan udah di akhir semester akhir. Ya. Oke. Nah sebelumnya lagi, kenapa lu tertarik Islam? Awal mula tertariknya Islam itu awal triggernya itu karena kejadian bom Bali pertama kok. Bom Bali pertama? Ya. Oke. Itu posisi kalau nggak hilaf masih kelas 5 atau 6 SD lah. Yang memang banyak yang mengatakan Islam itu agama teroris. Islam itu agama nggak bener, ngajarin bahwa mereka bunuh diri, jihad, mereka masuk surga. Dapat 72 bidadari. Ya. Dan dapat doktrin kalau datang ke gereja ya dapat doktrin pun seperti itu gitu kan. Dari pendetanya ataupun dari jamaah-jamaah itu yang membicarakan tentang itu. Yang di situ diriku mulai berpikir kalau memang benar yang dikatakan orang seperti itu,
kenapa agama Islam ini diakui sebagai salah satu agama dari 5 agama yang diakui oleh dunia. Karena kan kayak Konghucu yang bisa dikatakan kurang lebih mirip-mirip sama Buddha, di Indonesia nggak diakui. Dulu, Nah, ya. Yang Sekarang udah. Oh sekarang sudah. Pada saat Terus? itu kan memang Konghucu belum tuh. Nah ini Islam kalau memang benar yang ajaran seperti itu, kerasnya atau misalkan seperti yang orang-orang pada saat itu mengatakan ini adalah agama teroris, ini adalah agama benar, kok bisa sih diakui gitu kan. Yang akhirnya pada saat masuk SMP itu alhamdulillah masuk ke sekolah internasional. Jadi kan teman-temannya kan agamanya campur tuh. Ya. Ketemu juga teman yang Islam, ya akhirnya mulai tuh yang nanya sama dia. Bro, di Islam tuh kayak gimana sih ajarannya? Di Islam tuh nabinya tuh seperti apa sih? Akhirnya dijelasin, nih sejarah nabinya ini, kayak misalnya Nabi Abraham, kalau di Islam kan Ibrahim. Terus lu waktu pertama dengar begitu lu kaget gak? Kok sama gitu? Pertamanya kaget. Kok ada yang sama? Akhirnya tak tanya kan, nabinya sebenarnya sama nggak sih gitu kan? Terus dijelasin sebetulnya nabinya mah sama, cuman perbedaan bahasa. Oh, yang akhirnya sampai sempat juga itu SMP sempat kepikiran apa awal mulanya itu nggak terlalu pengen dalemin Islam banget sebetulnya, cuma sekedar pengen tahu. Enggak, tapi lu 5-6 SD udah sempat mikirin begitu. Karena banyak di lingkungan udah ngomongin ya Islam tuh agama teroris. Oh. Islam tuh agama nggak. Orang tua waktu itu ngomong Orang tua nggak tahu sama sekali. Dan masuk SMP itu aku itu lebih ke mendalami Alkitab. Bahkan bisa dikatakan kalau di Alkitab kan ya bisa dibilang orang-orang kafir ini kan domba-domba yang hilang atau domba-domba yang tersesat. Dan kita harus bagaimana kita bisa mengembalikan mereka lah. Ada orang Islam teman sekolah sendiri, tak injilin tiap hari. Terus? Udah kayak ya kalau bahasa mereka dulu kayak aku tuh udah kayak kejar setan gitu loh. Sampai masuk Kristen? Enggak. Enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau enggak dosa kok. Oh. Yang memang ya kalau dulu di SMP itu aku dikenalnya itu julukannya ya pendeta. Karena ngedalemin Alkitab gitu loh. Kemana-mana bawa Alkitab, ya kemana-mana baca Alkitab gitu kan. Karena memang pada saat itu tertarik untuk mendalami Alkitab dan juga tertarik untuk jadi pendeta. Oke. SMP tuh? Iya, kelas 2. Sempat juga dapat tawaran dari teman papa itu mau di sekolahin pendeta di Singapura, ada beasiswa. Cuman kata papa pada saat itu udah biarin dia lulus SMA dulu. Kalau memang dia kelar SMA masih mau melanjutin buat ngambil teologi, mau lanjut buat sekolah pendeta ya silahkan lah. Cuman pas itu ya awal mulai tuh ngedalamin Alkitab sampai di titik dimana banyak kejanggalan-kejanggalan menurutku pribadi. Loh, lu SD udah mulai denger Islam teroris. SMP lu ngedalamin Bible. Sampai lu nginjilin temen lu. Terus SMA masih? SMA ketemu ateis. Oh. Itu teman satu kelas. Terus? Yang di situ SMA aja udah ateis. Ketemu temen tuh ateis. Oh, Allah. Jadi dia dengan PD-nya mengatakan ya surga dan neraka itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Terus? Kalau memang neraka itu ada kata dia pada saat itu. Kalau memang neraka itu ada ya oke lah kita akan disiksa di neraka kata dia pada saat itu kan. Ya sekarang dia kasih gambar logika seperti ini. Kalau misalkan kita dah dipukulin setiap hari di tangan misalkan. Ya mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama kita masih merasakan sakit. Cuman kalau udah berjalan kayak 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun ya kita udah kebal di situ. Ya kalau memang neraka disiksa ya udah, ntar juga kita bisa kebal di situ. Dia nggak tahu sih di Quran bilangnya apa kalau orang sisa neraka. Dan memang dulu pun sama temen yang ateis ini dijejelin itu buku-buku Richard Dawkins. Oh, Richard Dawkins. Yang pertama itu The Magic of Reality, yang kedua God Illusion. Yang dari situ sempat di titik hampir mau masuk ateis. Hampir mau jadi ateis, cuman memang sempat mendengar dari orang itu bahwa sekelas Albert Einstein aja dia itu masih antagonis. Sekelas Albert Einstein hanya mengatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang lewat tenggorokanku, tapi aku masih percaya Tuhan itu ada. Dari situ yang aku berpikir ya sekelas orang yang IQ tertinggi di dunia aja masih percaya itu Tuhan. Masa dari yang itu yang bodoh begini bisa mengatakan atau mengklaim bahwa Tuhan itu nggak ada gitu kan. Itu SMA tuh? SMA. Tapi akhirnya nggak jadi ateis? Nggak jadi ateis. Terus? Habis itu memang pas SMA pun juga pas papa lagi aku kelas 3 papa lagi ngurusin disertasi. Dan buku-buku bahasa Inggrisnya beliau itu disuruh aku untuk translate dan ngerangkum. Oh. Nah dari situ mulai mendalami
ilmu S3 tuh kayak gimana sih yang teologi ya. Dalam ilmu teologi itu seperti apa sih lebih dalamnya gitu kan. Yang pada saat itu ya melihat yang tak lihat dan tak baca di situ yang tak pelajarin, karena mau nggak mau kan ngerangkum kita harus belajar, harus sedikit banyak paham lah. Itu kebanyakan ilmu filsafat. Yang di otak aku pada saat itu adalah yang seharusnya kita mempelajari agama di Kristen itu kan Injil. Semakin tinggi jenjang pendidikan ya kita harusnya mendalami Injil. Kok ini malah Injilnya sedikit, tapi banyaknya ilmu filsafat. Dari itu yang mulai agak-agak mulai goyang gitu. Berarti ilmu lu udah ilmu S3 berarti? Ya, belum kok. Itu kan cuma sekedar. Aku udah ngerangkum buku. Cuman lakumin buat beliau ngurus buat jadi bahan disertasi doang. Oke. SMA, terus lu kuliah sampai kuliah tahap akhir lu baru syahadat. Berarti ini proses lu kenal dan pengen tahu Islamnya selama lu waktu kuliah berarti? Kurang lebihnya begitu. Yang memang SMP kelas 2 pun sudah ada ketertarikan. Waktu SMP? Nah, waktu SMP kan lu lagi nginjilin teman lu? Masih nginjilin. Cuman di sisi lain ada ketertarikan di saat tahu bahwa nabi-nabinya ini sama nih sejarahnya. Di situ tak bilang, gue boleh pinjam Al-Quran lu nggak? Karena pas itu nggak percaya gitu kan. Yang dia mengatakan cuman perbedaan ini ya beda nama doang. Karena kalau dari bahasa Al-Quran ini kan bahasa Arab. Kalau dari bahasa lu bahasa Ibrani. Di situ tapi dia tak bilang sama temen, gue boleh nggak baca Al-Quran? Terus lu baca terjemahannya? Baca terjemahan. Yang temen juga ada satu temen yang Islam ngomong gini, gue tuh kesel banget katanya. Kenapa? Sama ajaran agama Kristen. Emang kenapa? Masa Nabi, kalau dulu kan sebenarnya Yesus katanya, kalau dulu kan Nabi Isa. Masa Nabi Isa di Kristen lahir di kandang domba? Masa seorang Nabi, seorang yang mulia itu lahir di kandang binatang kata dia. Saya tak mikir ya bener juga sih, cuman yang memang diajarkan di gereja dan yang banyak. Padahal di Bible nggak ada loh. Di Bible nggak ada. Nggak ada tulisan kandang domba loh. Diriku mendalami Bible itu tentang kelahiran Nabi Isa, dikatakan di Bible para gembala sedang menggembalakan domba-dombanya yang seharusnya musim panas. Dan Desember di Bethlehem pada saat itu musim dingin. Pada saat diriku mendalami lebih dalam lagi sejarah kenapa bisa akhirnya di bulan Desembernya dulu, ya karena mengikuti sejarah Dewa Matahari. Baru kenapa bisa tanggal 25-nya, karena pada saat di kutub utara apa kutub selatan itu 23 itu sedang ada badai salju yang cukup besar. Yang matahari itu cuman lihatnya itu sedikit. 24 Desember itu matahari seakan-akan layaknya tidak terbit di sana karena ketutupan badai. 25-nya itu akhirnya matahari nongol lagi nih. Dan disitulah karena matahari sumber kehidupan manusia, mereka menganggapnya dan meyakini, mendoktrin orang-orang bahwa 24 Desember itu kelahiran Nabi Isa. Jadi selama lo baru kuliah, itu lo baru mendalami, baru lebih dalam lagi tentang Islam. Islam dan Kristennya. Kalau Kristennya udah enggak. Kristennya udah enggak. Jadi pas kuliah itu langsung lebih dalamnya itu tentang Islamnya. Nah, SMA-nya itu lebih dalamnya itu Islam sama Buddha sama Hindu. Terus waktu selama kuliah, akhirnya apa yang menjadikan lo mau menerima Islam? Jadi pas masuk kuliah itu, pas nanya-nanya lebih dalam tentang Islam, kalau udah tahu, oh nabinya kita sama nih, ininya kita sama nih, gitu kan. Terus tak bilang sama temen yang Islam, apakah mungkin, gitu kan, yang namanya Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam ini sebetulnya itu dulunya itu ya 3 agama yang sebetulnya itu satu. Cuman karena manusia, karena peradaban dan perkembangan zaman, akhirnya 3 agama ini, agama yang satu ini jadi pecah nih, jadi 3 nih. Dulu lu mikirnya gitu. Dulu sempat mikir gitu. Sampai di Kristen itu kan ada yang namanya Injil yang asli. Yang sempat berpikir, ya kalau orang banyak mengatakan, ada yang mengatakan ya Injil yang asli itu Injil Barnabas. Ada yang mengatakan bukan Injil Barnabas. Dan dulu sempat ngobrolin, apakah itu Injil yang asli mungkin ada di Vatikan kali ya. Cuman kalau kita yang menemukan, yang kita orang awam ini menemukan pun, terus kita mengumumkan ke dunia pun, ya kita siapa? Nggak pernah dengar. Yang di situ berpikirnya bahwa ini kayaknya ini pas belajarin Kristen kan mentok nih kok. Kayaknya ini Islam ini lanjutannya nih. Karena pada saat SMA itu lebih ke mencari nih agama yang paling benar dari 5 agama itu yang mana. Makanya baru masuk kuliah lebih dalam tentang Islam. Teman pun juga nyaranin karena dia pun tahu diriku sempat belajar Hindu, sempat belajar Buddha. Dia bilang kalau memang mau coba masuk agama yang lain dulu, jadikanlah agama Islam yang paling terakhir kata dia. Saya tanya, emang kenapa? Karena kalau kau sudah masuk Islam, terus kau keluar lagi, itu dosanya sangat besar.
di situ kalau memang kau mau itu nggak jadikan mau nyoba-nyoba agama lain, lu jadikan agama Islam paling terakhir. Disitulah pas SMA, pas kuliah baru belajar yang namanya sholat. Jadi teman sholat tanya, gue boleh nggak ikutan sholat? Gue pengen tahu caranya gimana. Saya bilang ya silahkan, selama lu mau belajar silahkan aja, gerakannya ikutin aja. Nah berjalan masuk kuliah, habis itu kenal juga teman-teman dari game yang tanya-nanya juga tentang Islam. Lo anak game ya? Anak game. Oh, game online? Iya. Ada judinya dong? Enggak. Oh enggak. No ada gamer no satu no. Cewek lagi no. Banyak gamer cewek mah. Nginjilin orang lagi lewat game. Oh, kalau dulu kualat masuk Islam. kalau dulu Soalnya ngomongin game sama dapat salah satu ininya dari temen. Jadi temen bilang, lo kalau mau belajar Islam lebih dalam, tonton Dr. Zakir Naik. Karena kan memang pada saat lu di Kristen ngobrol sama ateis ini pas SMA mentok kok. Yang hitungannya ini mau kasih gambaran secara agama ke logika dia gimana nih? Karena di Alkitab kagak ada. Kayak masalah teori Big Bang kagak ada. Yeah. Dia mengatakan ya udah ini pecahan bumi ini terbentuk dari pecahan atom-atom. Akhirnya terbentuk menjadi satu proton neutron gitu. Di Alkitab kagak ada masalah beginian. Dari game temen bilang, dan lu Dr. Zakir Naik aja, banyak tuh. Itu tahun berapa itu? 2013. 2014. Mulai tuh Dr. Zakir Naik yang beliau mendebat Kristen, beliau mendebat ateis, yang mendebat Kristen, Dr. Zakir Naik selalu mengatakan orang Kristen bahwa silahkan cari di Alkitabmu, dalam Alkitab yang kata-katanya ini tidak ambigu, yang dimana Yesus itu mengatakan dia itu Tuhan, sembahlah aku. Ya memang itu tidak ada sama sekali. Dulu pun aku mendalami Alkitab nggak pernah nemu itu. Yang dimana Yesus selalu mengatakan yang disembah itu siapa? Bapa di surga. Aku hanya utusan. Yang mayoritas kan mengatakan ya Nabi Isa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kalau aku dulu berpikirnya ya Yesus ini utusan. Karena kalau memang Yesus itu Tuhan, yang pertama kenapa Tuhan dibaptis? Karena kan di kisah di Alkitab Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Iya, hebat banget ya. Masa Tuhan dibaptis? Enggak, Yohanes Pembaptisnya tuh hebat banget tuh bisa membaptis Tuhan. Nah itu satu. Yang kedua, kalau memang Yesus itu Tuhan dan dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia di kayu salib. Kalau memang Yesus itu Tuhan dan sudah menebus dosa seluruh umat manusia, yang seperti dikatakan orang banyak dan pendeta kebanyakan, kok kita masih berdosa? Yang di saat ditebus dosa seluruh umat manusianya ini zaman siapa? Karena kan zaman Nabi Isa turun itu kan zaman Bani Israel. Apakah zaman itu doang? Apa sampai ke kita? Kalau zaman Nabi Musa juga udah Bani Israel. Kalau misalkan kita tanyain ke pendeta, mereka mengatakan kamu kurang beriman. Terus kalau ditanyakan masalah Trinitas gitu kan, yang pendeta mengatakan ya kamu harus mengimani bahwa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah 3 tapi dalam satu sosok. Nah, satu sosok. Iya. Satu hakikat kali. Ya, mungkin lebih ini. Nah, ininya 3 pribadi jadi tapi satu hakikat. Tapi waktu Yesus dibaptis, kan ada Yesus di Sungai Yordan. Betul. Roh Kudus turun. Burung merpati. Ada yang pembaptis. Terus ada suara di atas. Inilah anakku yang aku kasihi. Itu 3-3-nya kan nongol bareng. Betul. Itu satu hakikat apa 3 entitas? 3 identitas. 3 entitas. 3 identitas. Dan pendeta kalau ditanyakan masalah seperti itu, dia akan mengatakan kamu kurang beriman. Itu harus diimani. Tidak bisa kamu berpikir tentang ketuhanan itu melalui logika. Terus? Dan di situ tak berpikir yang namanya agama dan logika itu pasti ada titik temunya. Ada benang merahnya. Jadi dulu pas masih SMA ngobrol sama temen. Jadi yang ateis ini, saya bilang ini kita daripada kita debat tiap hari, gue pun capek debat sama lu mulu, daripada gue ateis, udahlah, lu gambaran logika, gue gambaran agama, kita cari benang merahnya aja dah, gimana? Itu lo ngomong siapa tadi? Sama temen yang ateis, yang di sekolah. Waktu SMA? Waktu SMA, terus? Dan dari situ, coba nyari, bisa dikatakan nggak ketemu, nggak ketemunya dalam artian banyak yang hal-hal dari teori sains ini yang nggak dijelaskan dalam Alkitab. Habis itu barulah masuk kuliah, ketemu teman dari game, lalu Dr. Zakir Naik. Habis itu juga sempat ada bisa dibilang kenal sama orang di live streaming. Kalau sekarang itu kan yang terkenal live streaming itu kan Bigo. Dulu itu live streaming pertama namanya Clip on You. Clip on You. Ya. Terus? Dia orang yang bisa dibilang kalau lagi streaming, memang streaming dia sebenarnya nyanyi atau mentalis, kadang suka bahas tentang agama.
Disitulah aku tertarik kok. Masuk. Terus DM tuh sama dia. Oh. Bang, boleh nggak bang? Gue mau belajarin tentang Islam nih. Siapa itu orang? Namanya Julian Syahputra. Julian Saputra. Kalau sekarang beliau sudah terkenal lah. Siapa itu? Beliau sekarang jadi vokalisnya Badai Romantic Project. Oh, vokalis. Oke, terus? Nah dulu tak DM tuh, bang boleh nggak? Gue pengen ketemu sama lu, gue pengen belajarin dalemin tentang Islam nih. Pengen nanya-nanya banyak. Akhirnya karena beliau juga tinggal di Jakarta, daerah Kalibata. Ketemu dah tuh. Oh, oke. Ketemu janjian dari Badai Isa. Salah satu pertanyaan tak tanya pada saat itu adalah, tak bilang, gue dulu nih ketemu sama ateis nih bang. Gue mau nyari benang merah antara agama sama logika. Tapi gue nggak bisa nemuin di agama Nasrani. Di Islam tuh ada nggak bang? Terus? Baru dijelasin di Islam itu sebetulnya tentang apa teori Big Bang itu sudah ada. Bahwa adanya pecahan di alam semesta. Kami jadikan langit dan bumi dulu satu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Itu ayatnya di Quran. Tuh. Abis itu kayak terus dijelasin di Quran ada yang namanya dikatakan ada dua laut yang terpisah. Yang seperti ada dinding pembatas. Adanya api di dalam laut. Terus dia bilang Quran ini sudah datang itu ratusan ribu tahun yang lalu. 1.500 tahun yang lalu. Datang ribuan tahun yang lalu. Nah teori sains ini boleh ditemukan kapan? Ratusan tahun yang lalu. Yang otomatis kan berarti kan yang namanya teori sains ini kan ngikutin agama sebetulnya. Habis itu membahas lebih dalam lagi tentang ketuhanan. Yaitu ketuhanan Yesus. Dia mengatakan seperti ini. Kalau misalkan orang Nasrani itu kan menganggap Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan gue lebih hebat kata dia. Kenapa? Bagi orang Nasrani Yesus itu Tuhan, bagi gua Yesus itu utusan. Cuma nabi. Berarti kan hebatan Tuhan gua kata dia. Terus dia kasih gambaran begini, kalau memang Yesus itu Tuhan kata dia. Yang digambarkan ya nabi saya itu kan serupa seperti manusia. Dia mengatakan kalau memang Tuhan itu wujudnya serupa seperti manusia kata dia. Berarti di surga kan kita akan yang namanya makan, akan yang namanya minum. Yang namanya kita makan, yang namanya kita minum, ini maaf, kita pasti akan butuh buang hajat. Nah, pada saat kita buang hajat di surga ini kan suci. Terus kita buang hajatnya kemana? Apakah akan ada hal yang dari surga? Kan nggak mungkin. Di situ tak mikir ya bener juga sih bang gitu kan. Terus dia juga ngomong gini, Islam itu agamanya itu hebat. Kenapa sih hebatnya? Orang kalau misalkan mau masuk masjid, mau agama apapun itu, mau dia pangkat apapun itu, satu lepas sendal, dua harus wudu dulu. Yang ketiga ya kalau dia udah datang duluan ya dia di depan safnya. Yang datang belakangan mau jenderal lewat di belakang. Gak bisa yang namanya jenderal, oh gue mau depan nih padahal depan udah penuh gitu. Dia datang udah sholat. Terus dia bilang coba lihat agama Nasrani kan dia kan. Orang masuk gereja pakai sendal. Yang maaf nih kalau misalkan di luar dia habis nginjeknya najis atau apa kan kita nggak tahu pakai sepatu. Dan kita kalau habis nginjek yang najis kan otomatis najisnya itu kita kebawa ke dalam bait Allah, dalam gereja itu. Yang situ tak mikir ya bener juga sih secara gambaran logikanya nggak salah gitu kan. Dan dia pun ngasih satu gambaran logika begini, yang namanya tukang kayu dia bisa membuat kursi. Sampai kapanpun tukang kayu itu nggak bakal bisa jadi kursi. Kursinya pun juga gak akan bisa jadi tukang kayu. Sama layaknya hitungannya utusan. Sama layaknya Yesus. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Dan Tuhan pun juga tidak akan bisa jadi Yesus. Jadi seperti itu. Gitu kan. Itu dijelasin tuh sama tadi tuh sama Julian Syahputra itu. Sama Julian ini. Habis itu tak tanya, bang di Islam ini kan apa namanya Nabi Muhammad. Gitu kan. Nah sejarahnya itu sempat dengar yang namanya kayak sejarah sholat. Namanya kewajiban itu suruh sholat 5 waktu. Saya tanya, sholat tuh kok kenapa harus 5 waktu sih? Gituin kan. Terus dia jelasin. Jadi Quran ini bisa dikatakan turunnya ayat-ayat Quran ini itu ada sejarahnya katanya. Jelasin tuh pelan-pelan. Jadi ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa, baru turunlah satu ayat. Jadi tuh Quran itu nggak langsung turun semua. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ada asbabun nuzulnya, ada peristiwa baru turun, ada peristiwa baru turun. Dan dia mengatakan setiap nabi itu kan punya mukjizat. Kayak misalkan Nabi Musa, mukjizatnya tongkatnya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, terus dia tanya, lu mau tahu nggak mukjizatnya Nabi Muhammad itu apa? Tanya, apaan bang? Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena pada saat zaman dulu itu setiap nabi ini punya mukjizat itu sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Kayak Nabi Musa lagi gencar-gencarnya ilmu sihir.
zamannya Nabi Isa sedang gencar-gencarnya ilmu medis. Zamannya Nabi Muhammad itu sedang gencar-gencarnya syair. Terus dia menjelaskan bahwa kenapa disebut yang mukjizat? Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf. Bagaimana seseorang yang bisa buta huruf nggak bisa baca sama tulis, bisa mengerti huruf, bisa bersyair? Ya kan? Bener sih kata. Terus pas aku tanya, terus masalah sholat tuh gimana bang? Dia jelasin ada yang namanya kisah Isra Miraj, yang dimana Nabi Muhammad itu dari Madinah ya kalau nggak salah ya. Dari Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Ke Yerusalem. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, abis itu ke Sidratul Muntaha. Habis itu dijelasin, jadi naik ketemu diantar sama malaikat Jibril, habis itu ketemu Kalamullah, ketemu Allah sendiri. Allah sendiri diperintahkan di Sidratul Muntaha. Iya. Terus dijelasin sama dia awal sholat itu kita suruh sholat itu 50 kali sehari, 50 waktu. Terus pada saat Nabi Muhammad mau turun kembali, ketemu sama Nabi Musa, ditanya apa perintahnya, disuruh sholat 50 waktu. Dibilanglah sama Nabi Musa, umatmu terlalu kecil, tidak sebesar umatku, mereka tidak akan sanggup, kembalilah sana ke atas, mintalah sama Allah keringanan. Singkat ceritanya Nabi Muhammad bolak-balik sampai dikasih untuk 5 kali. Dan di situ Nabi Musa pun masih negosiasi, bilang mintalah kepada Tuhanmu, umatmu masih belum tentu sanggup. Terus Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah terlalu malu untuk bertemu dengan Rabbku lagi untuk menerima keringanan. Tapi jangan salah, akhirnya diizinkan Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu, tapi tetap dikasih pahala sama dengan sholat 50 kali. Lo belajar sampai situ? Belajar sampai situ. Terus? Akhirnya pas udah turun gitu kan, kayak pas ke atasnya dijelasin juga sama dia. Ada yang mengatakan menurut riwayat ada yang dibilang naik buruk. Oh itu kalau buruk dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Itu buruk seperti apa itu Allah alam. Itu cuma kata dia sekedar ini aja ilmunya gitu kan. Terus dia menjelaskan lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu atau bisa dibilang ya kesamaan-kesamaan yang ada di Nasrani sama di Islam gitu kan. Siapa Julian itu? Si Julian ini. Jelasin. Karena memang dia pun juga melajari agama Kristen juga. Melajari dalam agama Nasrani juga gitu. Oh berarti Julian itu kristolog berarti? Bisa dikatakan kurang lebih begitulah. Cuman ya kalau beliau juga yang saya tahu sempat bikin buku, cuma saya lupa bukunya. Udah terbit, udah lama. Jadi pada saat itu memang pas lagi ngobrol sama dia bilang, nih gue lagi bikin buku nih, lo baca aja. Yang memang dia di situ kalau nggak salah itu menggambarkan tentang 3 agama, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam ini. Atas kesamaannya ini gitu. Itu banyak beliau menjelaskan tentang Islam, mengatakan bahwa Islam itu tuh agama itu nggak sulit. Terus kayak katanya nih, bang sholat kalau 5 waktu, kenapa sih waktunya itu harus subuh? Terus waktu itu zuhur gitu kan, waktunya itu asar. Ada jam-jam tertentunya gitu loh. Gambar logikanya gimana bang? Terus dia jelasin sama dia, ya logikanya manusia itu butuh waktu untuk sendiri. Yang namanya kalau subuh itu ya sebelum kita baru bangun dari tidur atau sebelum kita beraktivitas gitu kan. Baru masuk zuhur pada saat kita sudah beraktivitas di pagi harinya sampai siang. Habis itu kenapa ada asar? Karena kalau misalkan kita sampai ke maghrib itu terlalu lama. Makanya adalah waktu asar itu. Baru maghrib setelah kita beraktivitas, dan isya itu sampai subuh itu ya orang yang kalau memang udah pulang kerja bisa langsung melanjutkan isya, kalau enggak ya diperbolehkan sampai subuh. Makanya dia bilang ya Islam itu tidak memberatkan. Islam itu agama yang mudah. Nah, habis itu waktu lu belajar sama Julian itu lu semester berapa? Itu berarti kurang lebih semester 3 semester 4. Lu sahadatnya semester berapa? Semester 8. Lama amat. Karena memang nungguin apa? Pada saat itu sebetulnya awalnya nggak tahu kok, kayak ada yang ganjel awalnya tuh. Ganjelnya? Kayak di hati tuh kayak ada yang ganjel aja. Udah banyak yang nanyain. Apa Julian pun pas ya pada saat udah ngobrol sama beliau dan nonton Dr. Zakir Naik, Ustadz Yahya Waloni, dan baca beberapa buku Ustadz Yahya Waloni, yakin nih, wah Islam nih bener nih. Cuman pengen syahadat kok kayak ada yang ganjel, cuman nggak tahu apa gitu kan. Julian sempat nanyain, keluarga sih pada saat itu enggak. Julian sempat nanyain tuh, lu udah siap Islam belum? Kalau udah siap, ada nih kenalan Ustadz buat syahadatin. Pas ngobrol sama satpam kampus nanya lebih dalam tentang Islam pun juga sempat nanya juga berapa kali.
Udah siap syahadat belum? Kalau udah ada nih yang iniin. Itu jawabannya selalu mengatakan, "Tar dulu, ini ada yang ganjil dalam hati tapi nggak tahu nih apa." Gue kagak mau cuman keyakinan ini 99,99% doang. Takutnya 0,01% ini bisa merubah 99,99% itu. Yang akhirnya baru ketahuan yang ngeganjil itu setelah syahadat. Apa? Seminggu setelah. Apa? Jadi ibu itu kan udah almarhum dari aku umur 10 tahun. Nyokap? Sama SD. Nyokap udah almarhum Terus? umur 10 tahun. Seminggu setelah syahadat di tongkrongan tahu tuh ada yang pro kontra lah, ada yang akhirnya menjauh, ada yang sampai ngomong, "Lu ngiatatin Yesus lu." Terus? Yang tanya, "Gue ngiatatin dari mana? Gue ngikutin ajaran Nabi, ikutin ajaran Yesus kok. Kalau misalkan nggak percaya, sini kita ngobrol." Dia nggak mau, cuman masih kata, "Kok lu ngiatatin?" Ada yang menjauh. Ada satu temen yang udah semingguan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, yang kenal sama dia tuh kurang lebih udah 3-4 tahun. Tiba-tiba gue lagi main nih kok, lagi main, tiba-tiba dia nyamperin nanya, "Lu lagi main gak, Jack?" Main apa? Lagi Game? main Dota. Lagi main game. Oh, Terus tanyain, "Lu lagi main kagak?" "Kenapa emang?" "Ada hal penting mau gue obrolin sama lu." 3-4 tahun gue ketemu sama dia, gak pernah dia ngomong begitu. Terus? Gue sambil main sambil mikir, gue salah apa ini? Perasaan gue kalau kayak biasa baik, gak ada permasalahan gitu kan. Ini ada masalah apa ini? Depan lah akhirnya tuh ngobrol, gue tanya ada apaan. Terus dia bilang, "Gue semalam baru mimpi," kata dia. "Mimpi apaan?" "Lu kan baru Islam nih." "Iya." "Jadi gue mimpi lu lagi tiduran di pangkuan seseorang wanita." Dia ngimpi lunya Iya. lagi di pangku. Gue lagi di pangku tiduran di pangkuan seorang wanita. Terus? Gue tanya, "Dok, wanitanya siapa? Ciri-cirinya kayak gimana?" Jelaskan ciri-cirinya. Yang anak tongkrongan, anak walet itu satu pun gak ada yang pernah ke rumah gue, gak ada yang pernah lihat foto nyokap gue sekalipun. Jadi gak ada yang tahu wujudnya kayak gitu. Terus? Yang dia jelaskan ciri-ciri wanitanya ini persis ciri nyokap. Nyokap. Oh. Yang dia mengatakan gue dan si wanita ini menangis. Dia bilang, "Gue gak tahu nih," kata dia kan, "apakah ini ada hubungannya sama keislaman lu atau enggak, cuman gue seumur itu baru dimimpin kayak gini." Yang mimpinya lu nongol di situ, makanya gue kasih tahu sama lu. Awal mulai kok itu gue hampir goyang kok. Langsung tuh gue pulang. Mikirin ya sendirian di rumah. Mikir bahwa apakah nyokap gak setuju gue masuk Islam gitu. Apakah beliau kecewa gitu kan. Sampai di titik kayak ada bisikan, kayak ada pemikiran, ini kalau gue mikir begini terus, gue bakal murtad nih. Yalah, gue coba tanya ke orang-orang lagi lah tentang tafsir atau maksud dari mimpi ini. 3 orang yang gue tanya, 3-tiganya beda agama. Beda agama 3-tiganya. Satu Kristen, satu Buddha, satu Islam. Karena gue berpikirnya kalau gue nanya ke yang Islam, otomatis dia akan membela. Iya. Makanya dari situ gue lebih ke, dah nih 3 agama nih yang gue tanya. Yang Kristen mengatakan